Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada kendala apapun ya. Jaringan lancar. Gimana jaringan lancar nggak untuk kegiatan hari ini, Zoom hari ini? Lancar, Pak. Lancarnya ya. agak jelek, Pak. Maaf kalau Ya, nanti saya mudah-mudahan tiba-tiba hilang nanti- ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa bagus lagi ya jaringannya. Nah, untuk memulai kegiatan di sini ada KM-nya kan? KM masih Adin ya? Adin gimana Adin, sehat nggak? Alhamdulillah sedikit sehat Pak, sekarang udah mendingan. Alhamdulillah. Henry gimana Henry? Ini hidung agak tersumbat sebentar. Ya udah. Coba Adin sebagai KM untuk berdoa untuk memulai kegiatan. Baik. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kesehatan. Amin. Berdoa dimulai. Iya, Pak. Iya kan, Ustaz. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adin yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat terlaksana tanpa ada halangan apapun ya. Bapak harapkan dalam kegiatan ini kalian mengikuti semua aktivitas, semua kegiatan pembelajaran, supaya kenapa? Supaya kalian menambah wawasan tentang apa yang Bapak sampaikan, gitu ya. Nah, Bapak ingin nanya dulu nih ke Kiki. Kiki gimana? Kemarin nggak hadir ya? Gimana Ya, sekarang? Pak. Udah sembuh? Sudah, Pak. Udah, alhamdulillah ya. Tadi Henry katanya sakit. Kiki alhamdulillah udah sembuh. Dicek dulu kehadirannya supaya semuanya Bapak bisa kepantau siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, gitu ya. Iya, Pak. Nah, untuk itu yang pertama, Ai ada Ai. Hadir, Pak, hadir. Bima ada. Hadir, Pak. Bima ada ya. Endang ada, Endang. Endang ada. Tadi Henry keluar dulu, Pak, tadi katanya keluar ya? sebentar. Oh iya, lihat ini ada beberapa siswa ya. Seperti Nunung sepertinya belum belum semangat nih, belum semangat. Terus Adin juga sama belum semangat. Untuk memotivasi ya supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita tidak galau, supaya kita tidak terpecah belah pikirannya. Nah, Bapak punya ini tepuk. Kalau Bapak bilang siang, berarti kalian tepuk tangannya 2 kali. Ya, ketika Bapak bilang pagi itu 1 kali. Ketika Bapak bilang malam hari berarti 3 kali, gitu ya. Nanti Bapak akan kecoh nih, akan diecoh ya, akan diecoh pertanyaannya ya. Siap? Siap. Ya. Malam hari. Nah, iso belum ini ya, belum support ya. Siang hari. Ya, bagus. Pagi hari. Ya, bagus. Malam hari. Ya, udah ya. Terima kasih. Ingin nanya ke Kiki ya, alias Rizky. Iya, Pak. Apa sih yang minggu lalu Bapak sampaikan dalam pembelajaran? Masih ingat nggak? Tentang apa? Tabel ya, Pak.
Ya, fabel. Ya, betul ya. Minggu lalu yaitu mengidentifikasi cerita fabel. Nah, Bapak ingin nanya lagi sama Kiki ya. Ki, apa namanya? Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Nyong lagi kuliah. Apakah Baca, kamu Pak. membaca? Baca ceritanya, Pak. Membaca Baca cerita. cerita. Oke, masih cerita. Bagus. Bapak ingin nanya lagi. Ceritanya apa, Ki? Saya kemarin itu baca belalang Bel- apa ya, Pak ya? Belalang belalang apa? Belalang Apalagi sembah, yo. Pak. Oke, belalang Belalang sembah ya. sembah. Itu belalang sembah. Iya. Nah, ketika mendengar belalang sembah, Sri, ada Sri? Ya, ada, Nah, Pak. itu masuk cerita apa? Apakah fabel? Fabel? Oh, fabel. Ya, betul ya. Untuk Nunung, kegiatan apa, Nung? Bapak harap ketika pembelajaran ini selesai, tolonglah ya. Tolong untuk lebih apa ya? Lebih menggali lagi ya, lebih menggali lagi kemampuan kalian terhadap literasinya. Tolong perbanyak lagi membacanya, bisa membaca lewat apa namanya? buku di perpustakaan, bisa membaca di internet ya. Intinya itu. Nah, itu identifikasi fabel. Itu sudah disampaikan Bapak ketika di pertemuan minggu lalu, itu ya. Nah, untuk hari ini, ya, ini perhatikan nih buat anak-anak Bapak sekalian. Untuk hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang struktur dan kebahasaan cerita fabel. Oke ya? Nah, untuk hari ini, Bapak akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari cerita fabel. Gitu ya? Sudah dipahami itu? Nah, jadi dua faktor itu yang akan Bapak gali dan kalian temukan. Yang pertama adalah strukturnya, yang kedua adalah kaidah kebahasaan dari fabel itu. Gitu ya. Jadi kalau minggu kemarin kalian telah mengidentifikasi cerita fabelnya, kalau sekarang Bapak harapkan kalian mampu ya, mampu menemukan strukturnya, mampu apa namanya menggali kaidah kebahasaan yang ada dari cerita fabel itu ya. Bisa dipahami sampai sana? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kalau bisa Bapak ingin ngetes dulu nih kemampuan kalian nih ya. Kemampuan kalian tadi kan sudah ada ya, Nunung, Sri dan Kiki sudah membaca nih, sudah membaca apa namanya cerita-cerita fabel, ada yang kancil, ada yang apa namanya belalang sembah, terus Sri juga apa namanya tadi ada juga. Nah, Bapak sekarang ingin ngetes nih. Paham nggak? Betul nggak ya yang Bapak tugaskan atau yang Bapak sampaikan ketika minggu lalu tentang apa namanya pelajaran teks fabel itu, kamu bisa mencerna apa tidak? Nah, maka dari itu Bapak akan bagi link ya, akan bagi link. Ini linknya berupa Google Form. Linknya berupa Google Form. Nah, di link tersebut itu ada 10 soal. Nah, ada 10 soal itu silahkan ya, silahkan kalian jawab 10 soal tersebut. Itu bentuknya ABCD ya. Silahkan di link tersebut, tapi di apa? Setelah masuk link itu ada nama ya, nama kalian, harap diisi namanya supaya nanti Bapak ngenilainya tidak apa ya, tidak kebingungan nama tersebut ya. Bisa dipahami? Kalau kalau bisa dipahami, silahkan buka apa namanya grup WA-nya. Nanti di sana, nah Bapak udah kirim ya. Nah, udah kirim link WA-nya, silahkan untuk mengisi pretestnya dalam apa namanya Google Form. Bapak kasih waktu 5 menit cukup apa tidak? Cukup, Pak. Harus cukup ya, harus cukup karena ini adalah pretest di awal. Silakan. Terus Sri udah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah fokus lagi ke Bapak ya.
Nah, itu adalah ada beberapa pertanyaan ya dari pretest yang Bapak sediakan di Google Form. Bapak harap nanti nilainya bagus gitu ya. Bapak harap nanti nilainya bagus. Nah, itu kan tadi dari awal kita sudah bercerita nih, kita bercerita tentang fabel gitu ya. Sudah bercerita tentang fabel. Satu, Bapak udah nanya ke Nunu, terus nanya ke Sri, terus nanya lagi ke Kiki. Tapi di samping itu, Bapak akan menayangkan juga ya, akan menayangkan di sini Bapak akan menayangkan bentuk dari videonya, gitu ya. Kalau yang kemarin kamu hanya cukup dengan membaca, sekarang Bapak akan menayangkan video dari fabel dari YouTube ya. Bapak sengaja ambilnya dari YouTube supaya lebih menarik lagi ya, supaya lebih termotivasi lagi tentang cerita-cerita fabel ya, tentang cerita-cerita fabel. Bapak di sini sengaja memilihnya yang animasi ya, yang animasi. Lihat nanti bisa kalian simak ya bersama-sama. Ada suaranya enggak? Ada, Pak. Nah, makasih ya. Kisah gajah yang baik hati. Pada suatu hari, ada seekor gajah yang sangat baik hatinya. Ia bertubuh tinggi, besar, dan juga sangat kuat. Memiliki gading yang besar dan belalai yang sangat panjang pula. Ia pun suka membantu dan memberi makan kepada binatang lain yang sedang kelaparan. Terima kasih, oh gajah. Jika kau tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih batang pohon yang besar itu. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih, gajah, ucap si harimau. Iya, harimau, kau harus bersyukur karena bisa selamat dan kau hanya mengalami luka yang ringan, sahut gajah. Benar sekali, gajah. Untung kau lewat sini. Kalau binatang lain yang lewat, belum tentu bisa mengangkat batang pohon yang besar itu. Sekali lagi, aku benar-benar berterima kasih kepadamu, gajah, kata harimau. Sudahlah, harimau, memang kita hidup harus saling tolong-menolong, kata si gajah. Meskipun si gajah adalah binatang yang sangat kuat, akan tetapi ia tidak sombong dan tetap rendah hati. Dan gajah pun meneruskan perjalanannya. Di dalam perjalanannya, gajah kemudian bertemu dengan seekor kancil yang sedang asik menikmati mentimun. Perutku sekarang sudah sangat kenyang, dan aku ingin minum. Aku harus segera mencari air untuk minum, kata kancil berbicara sendiri setelah menghabiskan mentimun yang ia petik. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin saja aku di sana bisa mendapatkan air untuk kuminum, gerutu si kancil di dalam hati. Si kancil pun berkeliling hutan untuk mencari air minum. Tetapi ia merasa kecewa karena setelah ia berkeliling ke sungai-sungai, rawa dan danau, semuanya kering. Tidak ada air sedikit pun. Ia pun berpikir sejenak, di mana lagi aku bisa mendapatkan air untuk minum? Gerutu si kancil sendiri. Ia teringat masih ada satu tempat lagi yang belum ia kunjungi, yaitu sebuah kolam besar yang terletak di tengah hutan. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin saja aku di sana bisa mendapatkan air untuk kuminum, gerutu si kancil di dalam hati. Dari kolam tersebut,
Si kancil pun mulai putus asa. Ia mulai merasa kedinginan berada di dalam kolam itu. Dan hingga menjelang sore hari, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Gawat, jika aku terus di dalam kolam ini, aku bisa mati kaku, gumam si kancil. Si kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di dalam kolam itu. Dan keputusasaan si kancil berteriak dengan sangat keras dengan kepala menengadah ke atas. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang-binatang di dalam hutan, aku kancil bersumpah tidak akan menipu lagi untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, si kancil sengaja mengecilkan suaranya hampir tak terdengar. Tak disangka, gajah tiba-tiba muncul kembali di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendiri. Gajah pun penasaran ingin mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa kancil? Tanya gajah. Kancil pun terkejut mendengar suara si gajah. Ternyata kau kembali lagi, gajah. Tolong selamatkan aku, kata si kancil. Jawab dahulu pertanyaanku, kancil. Kecuali apa? Tanya gajah. Kecuali untuk menyelamatkan diri. Karena aku hanya binatang yang kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya. Jawab si kancil. Benar begitu, kancil, sahut gajah. Dan sekarang, apakah kau sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu, menjahili, dan tidak akan berbuat perbuatan yang merugikan binatang-binatang lain? Tanya gajah. Benar, gajah. Betul, aku benar-benar berjanji, jawab kancil. Baiklah, kancil, sekarang aku akan menolongmu keluar dari kolam ini, kata gajah. Kemudian gajah pun menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Sesampainya di atas, kancil berkata, "Terima kasih gajah, aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini," kata kancil. Sejak kejadian itu, si kancil pun menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi menipu seperti yang pernah ia lakukan dahulu kepada binatang-binatang lain di hutan. Nah, itu ya anak-anak Bapak ya. Jadi barusan adalah video dengan judul video fabel dengan judul Gajah yang Baik Hati ya. Itu bisa dipahami dari awal sampai akhir ya. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. nah gini, dalam video tersebut nih, perhatikan dulu. Dalam video tersebut kan ada awal video ya, ada awal cerita, terus ada pertengahannya, terus ada akhirnya. Nah, itu ya, yang tadi itu di awal nih, tadi sudah ada masalah nih di sini. Jadi ketika si kancil pergi ke hutan ya, terus dia menemukan masalah, terus masalahnya memuncak, terus ada solusi masalah. Ketika ada solusi masalah, akhirnya terakhir adalah penyelesaian. Terus ada nilai-nilai yang terkandung dari sana gitu ya. Nah, itu adalah cerita tentang si kancil. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, ini Bapak akan bagi kelompok ya. Bapak akan bagi kelompok, tapi sengaja Bapak bagi kelompoknya Bapak yang menentukan supaya semuanya supaya kondusif ya, semuanya supaya kondusif. Nah, Bapak tentukan saja, ini kelompoknya Bapak bagi 2 saja, sengaja ya, tidak terlalu banyak kelompok. Kelompok 1, ini Bapak sengaja memilih ketua kelompoknya
Rizky ya. Ketua Iya, kelompoknya Pak. Rizky dan anggotanya adalah Ai, Bima, Endang dan Hendri. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 itu adalah Sri ya. Sri, terus Ya. anggotanya Nunung, Suryanis, Adin dan Isoh ya. Nah, itu Iya, Pak. dua kelompok itu nantinya ya, ini perhatikan untuk 2 kelompok itu ya, nantinya kalian telaah. Yang pertama itu ya, kalian telaah strukturnya. Nah, struktur dari cerita fabel. Nah, itu. Yang kedua, silakan kalian cermati tentang kaidah kebahasaannya. Ya, dari struktur. Yang pertama strukturnya, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Kenapa kaidah kebahasaan? Nih di sana itu kan ada bahasa-bahasa yang dipergunakan fabel itu menyerupai manusia. Gitu ya, itu ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, untuk supaya memahami mengenai kegiatan hari ini, Bapak akan membagikan link bahan ajar kepada kalian lewat Google ya, lewat bukan Google, Anyclip. Nah, nanti di Anyclip itu silakan kamu klik ya, klik linknya, nanti akan muncul bahan ajar dari Anyclip tersebut. Tapi untuk linknya Bapak akan kirim langsung ke grup kelas ya, WA grup ya, akan ke WA grup. Silakan dari masing-masing kelompok ya, atau masing-masing orang silakan untuk klik dari link Anyclip itu ya. Coba Bapak kirim. Sudah ada belum? Kiki, udah ada belum? Pak. Sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti tampilan di layar komputer atau di layar HP kalian akan seperti ini tampilannya. Nah, akan seperti ini. Bisa kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini ada bahan ajar. Ini bahan ajar pertemuan pertama ya. Nah, ini bahan ajarnya. Kenapa Bapak sengaja ini menggunakan label seperti ini supaya kalian terangsang, supaya kalian langsung ke fabelnya, identik dengan fabelnya ya. Nah, ini kompetensinya. Ini ada tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran ini intinya kalian mampu ya menelaah dari struktur dan kebahasaan ya, menelaah struktur dan kebahasaan dari cerita fabel itu. Intinya dari keenam ini adalah kalian mampu menemukan atau bisa menelaah unsur dari struktur dari fabel dan kebahasaan fabel. Yang selanjutnya, ini ada tiba ceritanya langsung ke akhir, ceritanya langsung ke koda. Nah, makanya diperlukan adanya struktur cerita fabel. Nah, ini ya, makanya adanya struktur cerita fabel supaya rangkaian ceritanya jelas ya, dari awal, terus pertengahan, terus akhir, itu jelas ceritanya. Yang pertama, untuk struktur yang pertama ini adalah orientasi. Nah, orientasi ini isinya adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi satu, pengenalan tokoh. Tadi di awal ada pengenalan tokoh enggak, Sri? Ada, Pak. Ada pengenalan tokoh, terus ada tempat. Nah, itu masuk kepada orientasi. Ada latar, ada waktu. Itu sudah dijelaskan kan? Di video tersebut sudah dijelaskan ya. Untuk tempat, untuk waktu, untuk pengenalan tokoh. Tokoh pertama tadi siapa, Sri? Gajah. Ya, Kancil dan gajah itu sudah jelas. Itu masuk kepada orientasi ya. Terus yang selanjutnya, struktur yang selanjutnya ada komplikasi. Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan komplikasi? Komplikasi adalah
konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Nah ya, komplikasi menuju klimaks nih. Jadi permasalahan awal nyambung kepada permasalahan yang apa? Yang tinggi, ya. Dari tokoh satu menjadi beberapa masalah. Itu ada komplikasi memuncak, ya. Nah, jadi ketika ada masalah satu menggabungkan terus memuncak. Nah, di sana ada masalah yang mempuncaknya enggak, Ki? Ada masalah yang memuncaknya enggak, Sri? Ada. Ada ya? Itu Ada. yang memuncaknya. Apa masalahnya? Pas si Kancil terjun ke sungai. Betul. Itu ya, intinya itu. Ketika kalian sudah paham tentang itu, berarti nanti gampang nih untuk strukturnya, gampang dipahami ini ya. Jadi untuk komplikasi itu tadi dicerita ya, itu ketika si Kancil masuk ke pada apa tadi Sri? Sungai dan sungai apa ya? Ya, itu ada masalah tuh. Di sana itu ada masalah, terus datang gajah, terus gajahnya seperti apa? Gajahnya meninggalkan kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Meninggalkan, itu nambah masalah lagi. Nah, setelah masalah itu memuncak, selanjutnya adalah resolusi. Pak, apa resolusi? Nah, ini perhatikan ya. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Tadi ada nggak, Sri, pemecahan masalahnya? Ada. Ada, jelas. Pasti ya, jelas ada. Ketika di cerita itu ada masalah, pasti setelah itu ada yang namanya pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah itu tergantung komplikasinya ya. Kalau komplikasinya seperti ini, pasti pemecahan masalahnya seperti ini. Nah, itu masuk kepada resolusi. Resolusi itu adalah pemecahan masalah. Terus yang terakhir, ketika sudah dipecahkan nih masalahnya dari antara Kancil dengan gajah. Nah, di akhir ada koda. Ya. Nah, di akhir ada koda. Nah, koda ini boleh ada dan boleh tidak. Bagian akhir fabel koda ini adalah bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh, ya. Misalnya ketika tokoh itu berbuat jahat, terus dia mendapatkan masalah, ya, terus dia ditolong oleh orang lain, pastinya si tokoh itu jadi berubah ya. Jadi berubah nggak? Iya, Pak. Pasti ya. Coba aja kalau berubah. kita, ya. Kalau kita, contoh, kita orang jahat, terus kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Terus kita ditolong sama seseorang. Ketika kita ditolong sama seseorang, ya, pasti kan setelah ditolong itu kita memiliki rasa bersalah. Ketika rasa bersalah ada, pasti merubah sikap kita nggak? Merubah sikap kita ya, Sri ya. Nah, sama di sini juga ketika ada koda, pasti si tokohnya itu merubah sikapnya. Nah, itu masuk kepada koda, ya. Nah, yang sebelah kanan itu sebetulnya ini adalah ceritanya ya, yang berupa teksnya. Ya. Kalau kalian cermat, ini yang sebelah kanan ini berupa teksnya. Kalau yang tadi ditayangkan itu berupa videonya. Nah, kalau ini adalah berupa teksnya. Bapak sengaja memberikan warna yang berbeda untuk kalimatnya. Berbeda ya, untuk setiap paragrafnya Bapak berbeda sengaja. Yang pertama nih, ini ada dari siang hari itu ya. Nah, ini Bapak sengaja blok warnanya kuning, ini masuk ke mana, Sri? Ini masuk kepada orientasi ya? Orientasi. Nah, ini masuk kepada orientasi, terus ada komplikasinya juga ada di sini ya. Nah, ini gabungannya dari ini ya. Gabungan dari cerita yang tadi Bapak paparkan. Sampai sana dulu paham nggak ini mengenai mengenai struktur dari cerita fabel? Iya, Pak.
Paham, Pak. Intinya struktur cerita fabel itu ada berapa, Sri? Ada 5, Coba 5, 4, bagi 4. berapa, Sri? 1 apa? Orientasi, Tuh, 2 apa? komplikasi, kelihatan. Kelihatan. Nah, di sini ada nama ya. Ada nama, silahkan isi sesuai nama kalian. Ya. Isi sesuai nama kalian, nama tanggalnya juga silakan isi ya. Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Itu kan nama. Kan tadi kita sudah dibentuk kelompok ya, Pak ya. Betul. Terus namanya kalau semua ditulis di sana kan nggak cukup, Pak. Ya, jadi ini untuk nama per orang, tapi kegiatannya berkelompok, maksudnya seperti itu. Oh, jadi semuanya mengerjakan. Ya, semuanya mengerjakan. Soalnya kalau nantinya kalau yang ditulisnya kelompok saja, takutnya siswa yang lain nggak mengerjakan loh. Oh, iya Pak ya. Apa sengaja membuat LKPD untuk satu orang gitu ya. Tapi untuk Iya, Pak. bersama-sama. Takutnya ada siswa nanti yang malah tidak mengerjakan, malah mengandalkan ketua kelompoknya saja. Takutnya seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, Sri? Enggak, Pak. Udah cukup. Oke ya. Itu ada nama, silakan isi, terus ada tanggal. Nah, di sini ada menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, gitu ya. Nah, sekarang beda lagi ya. Ini sekarang beda lagi judul teksnya. Judul teksnya adalah Kuda Berkulit Harimau. Gitu ya? Kuda berkulit harimau. Ini ada teksnya, ya. Silakan amati oleh anggota kelompoknya. Kalau bisa Sri dan Kiki ya, silakan bagi-bagi tugas ya, supaya kalian tidak capek mengerjakan sendiri. Jadi bagi-bagi tugas saja. Yang ini bagian siapa yang mengerjakan, yang ini bagian siapa yang mengerjakan. Jadi intinya semuanya kerja, itu aja. Gitu ya. Ini ada teks tentang kuda berkulit harimau. Silakan dibaca dan ditelaah ya. Dibaca dan ditelaah isinya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian ini ada petunjuk pengisian. Ya. Nah, cermati petunjuk pengisian ini bersama teman kalian, bersama kelompok kalian. Itu saja ya. Intinya kita paham ya, harus paham ya Sri dengan Kiki ya. Intinya kita ya, Pak. Pertama struktur, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Intinya itu. Nah, simak ini ya. Tadi video sudah, berarti nanti silakan yang lainnya. Terus di bawahnya ini ada hasil diskusimu di sini. Ya, bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, Bapak memberikan waktu sekitar 30 menit ya. Bapak ngasih waktu 30 menit untuk berdiskusi memecahkan masalah yang ada di LKPD-nya. Silakan, selamat bekerja. Gimana kelompok 1, Sri, ada masalah enggak? Oh, ini Pak. Pan. Susah nemuin itu apa? Sandang. Lupa tadi apa aja ya Pak ya? Yang di mana tuh? Yang di strukturnya atau di kaidah kebahasaannya? Fokusnya kemana dulu nih? Kaidah kebahasaan Pak. Itu tadi saya lupa kata sandang itu apa saja. Ya,
Kalau lupa, silakan di bahan ajarnya, ya. Diklik lagi linknya di bahan ajar. Silakan ya. Oh iya Pak. Itu ada permasalahan nih, ada permasalahan di kelompok 1. Jadi kelompok 1 kebingungan di apa namanya di kaidah kebahasaan. Bagaimana kelompok 2? Ada permasalahan nggak di kelompok 2? Kiki, ada permasalahan nggak Ki di kelompok 2? Kelompok 2 itu anggotanya Adin ada ini nggak Adin? Ada masalah nggak di kelompok 2? Ada, Pak. Nggak ada, berarti apa? Sedang berlanjut ya? Ya, sedang berjalan ya? berlanjut. Ya, oke, Ya. jalan, siap. Lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya. Sudah Pak. Ya, udah ya. Kalau sudah, silakan Sri. Apa penemuannya? Dari mulai ini dulu Sri. Dari mulai pemahaman kamu tentang struktur. Pertama itu. Iya. Ada apa saja, gitu ya. Terus pengertiannya, gitu ya. Masih ingat kan? Ya Pak. Ya, silakan. Struktur teks Fabel itu ada 4. Yang pertama itu orientasi. Nah, orientasi ini itu ada bagian pembuka atau bisa sebagai bagian yang menjelaskan tokoh. Ya, betul. Kemudian yang kedua komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian cerita fabel yang timbulnya masalah yang dialami oleh tokoh. Iya. Lalu ada yang Terus ada koda. Tepat ya, itu tepat untuk struktur dari teks cerita fabel ya. Untuk apa namanya unsur kebahasaan yang Sri dapat apa? unsur kebahasaan yang didapat hanya 3, Pak. Ya, 1. Yang pertama dalam cerita fabel kuda berkulit harimau ini itu adanya kata sandang. Kata yang ditemukan adalah si dan sang. Ya. Kemudian ada keterangan tempat dan waktu. Betul. Misalnya ada apa ya Pak ya, lupa tadi tuh. Pokoknya ada di dan pada. Nah, yang saya ingat itu. Iya ya, itu. Nah, kemudian untuk ya, terus kan? Yang ketiga, ada penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Ya, itu ya, itu ada beberapa unsur kebahasaan yang timbul di fabel yang berjudul apa? Kuda berkulit harimau. Kuda berkulit harimau. Tadi untuk di strukturnya sudah bisa menentukan belum, Sri? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Bisa disebutkan dari kalimat mana sampai mana gitu ya? Untuk orientasi itu ada di paragraf pertama. Itu dari kalimat seekor kuda ya sedang berjalan dari sebuah ladang gandum sampai dengan ada petani gandum menjaga ladangnya. Itu paragraf pertama. Itu masuk ke mana itu? Orientasi. Oke, betul. Yang kelompok lain silakan ya amati ya penampilan dari kelompok 1. Terus? Kemudian yang kedua itu bagian komplikasi. Panjang Pak komplikasi mah. Ya nggak apa-apa, dari awal dan akhir aja. Paragraf kedua itu sampai paragraf ke 5. Dari mulai apa? Dari kalimatnya. Dari mulai ketika dia menuju hutan lebat di tengah jalan sampai dengan paragraf ke-5. Paragraf ke-5 itu kalimat terakhirnya dia melihat kuda itu dengan kulit harimau namun bersuara kuda. Ya, terus? Lalu yang resolusinya? Oh maaf Pak, bukan sampai paragraf 5, maaf salah. Ya nggak apa-apa, silakan. Sampai
paragraf keempat yang Iya. komplikasi, yang paragraf 5-nya itu resolusi. Ya. Dari Paragraf mana tuh 5-nya, resolusi? kini sang kuda menunggu lebih lama dari biasanya, namun hal itu tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba seekor kucing hutan, nah itu sampai Nah, betul. dengan dia melihat kuda itu dengan kulit harimau namun bersuara kuda. Nah itu Itu resolusi. resolusi. Terus untuk koda Kemudian ada nggak kodanya? ada, Pak. Ya, silakan. Kodanya, kuda yang berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Itu koda. Itu, Pak. Ya, ya. Nah, itu terima kasih buat kelompok 1 ya untuk presentasinya itu ya yang Bapak harapkan. Jadi kalian paham mengenai struktur ya, isinya dari apa? Struktur dari apa yang pertama sampai akhir. Terus kemudian dari aspek kebahasaannya kalian paham betul ya. Untuk kelompok 2 bisa apa namanya? Bisa dipahami enggak ya? Ya, Din bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari Pak. kelompok 1 ya. Nah, Siapa punya kelompok nah istri? jadi intinya perhatikan ya. Intinya dari kegiatan ini adalah dari struktur Pabel itu ada 4. Satu adalah pertama adalah orientasi. Orientasi. Terus kedua adalah komplikasi, terus resolusi dan koda gitu ya. Terus untuk apa namanya ciri kebahasaannya 1 apa Sri? Menggunakan kata si dan sang. Nah intinya itu ya. Nah tadi kegiatan kita sudah apa namanya dari awal sampai akhir sudah dilaksanakan nih ya. Tapi Bapak ingin lihat dulu nih kemampuan kalian ya. Kemampuan kalian terhadap materi ini bagaimana? Ada peningkatan apa tidak? Ya. Nah, Bapak ingin mengetes kemampuan kalian lewat post-test ya. Lewat post-test yang Bapak kirimkan lewat apa namanya? Lewat Google Form ya. Nanti Bapak kirim linknya ke WA group ya seperti biasa ya ke Google Form-nya silakan klik linknya, isi namanya ya. Untuk waktunya Bapak ngasih waktu sekitar 5 menit ya. Silakan untuk dikerjakan. Itu di Google Form ada nama ya, ada nama terus kerjakan. Ya, Pak. Skor 50, Bapak harap di post testnya harus meningkat dari 50. Intinya itu. Ketika kamu sudah melebihi nilai dari 50 yang tadi, berarti ada kemampuan kamu, ya. Ada kemampuan kamu, berarti kamu sukses, ya. Sukses untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Intinya itu ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, nah untuk minggu yang akan datang nih, ya, untuk minggu yang akan datang, silahkan kalian buka-buka lagi informasi-informasi dari Google, dari apa namanya buku digital, terus dari perpustakaan, informasi-informasi ya tentang apa Pak? Tentang penyajian, ya, penyajian teks cerita fabel. Intinya itu ya, intinya menyajikan cerita fabel, ya. Kalau sudah dipahami, itulah anak-anakku dari awal ya, dari awal pembelajaran sampai akhir itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua ya, dapat dipahami oleh kalian semua, dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Untuk itu ya, untuk penutup, silahkan untuk KM-nya Henry ya, Henry untuk
berdoa menutup kegiatan hari ini? Alah, Pak, tadi bukan saya KM-nya loh. Coba. Pak, saya mundurin diri jadi KM-nya. Oh ya, coba ini siapa namanya? Adin. Ya. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita telah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Rizky. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.